Assalamualaikum Motivers, apa kabar? Kembali lagi berjumpa dalam channel YouTube Hamri Gusman Official. Nah, bagi yang baru bergabung, mau tahu Motivers apa sih? Nah, Motivers itu adalah panggilan untuk penonton channel ini. Karena ini channel motivasi, maka saya yakin yang nonton adalah orang-orang yang termotivasi. Jadi bahasa gaulnya Motivers gitu ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan motivasi khusus untuk anak SMP dan SMA. Kali ini saya akan memberikan motivasi 7, motivasi menjadi OSIS. Baik Motivers, 7 motivasi menjadi OSIS. Ya, mungkin untuk Motivers yang saat ini duduk di bangku SMP dan SMA, biasanya kalau kelas 2 atau kalau SMP sebutannya kelas 8 ya, dan SMA sebutannya kelas SMA kelas 11. Nah ya, maklum dulu zaman Kak Hamri ya, karena untuk adik-adik SMP SMA jadi bilangnya kakak ya. Zaman Kak Hamri dulu nggak ada kelas 7, 8, 9. Jadi adanya kelas 1, 2, 3 SMP atau 1, 2, 3 SMA. Jadi agak-agak belibet gitu ya. Nah, dulu zaman Kak Hamri, kalau kita sudah duduk di kelas 2 SMP atau SMA, itu masa-masa pemilihan OSIS tuh datang tuh ya. Terus nanti di situ biasanya dijaring di setiap kelas. Nah, kayak ikan gitu ya, dijaring. Siapa-siapa saja yang berminat. Nah, tahu nggak sih sebenarnya ada 7 motivasi menjadi OSIS atau manfaat menjadi pengurus OSIS yang mana kalian sebisa mungkin selagi masih muda ya, selagi kalian masih kelas 7 atau kelas 8 SMP dan juga kelas 10 atau kelas 11 SMA, berarti berkesempatan untuk menjadi pengurus OSIS. Nah, ngomong-ngomong apa untungnya jadi pengurus OSIS? Mari kita bahas 7 motivasi menjadi OSIS atau keuntungan menjadi pengurus OSIS. Yang pertama, melatih komunikasi. Sudah jelas ya Motivers, menjadi pengurus OSIS berarti kita harus bisa berkomunikasi baik sesama pengurus OSIS dan seluruh anggota sekolah kita, baik itu siswa, adik kelas, teman seangkatan, kakak kelas, kepada guru, kepala sekolah, lalu kepada orang tua siswa, dan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Karena menjadi pengurus OSIS berarti kita akan mengkomunikasikan banyak hal seperti visi, misi, dan program. Bagi yang bertanya, visi itu apa sih Kak? Visi itu adalah tujuan jangka panjang. Menjadi pengurus OSIS berarti kamu harus bisa menjelaskan mengenai visi. Visi itu apa? Visi itu adalah tujuan jangka panjang untuk sekolah kita. Lalu di bawahnya visi ada misi. Nah, misi itu apa? Misi adalah tujuan jangka menengah untuk sekolah kita. Nah, di bawahnya misi itu ada program. Program itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan demi tercapainya misi dan visi ya. Nah, berarti kamu harus sudah mulai berlatih dan mau tidak mau akan harus bisa berbicara. Tapi bukan berarti bagi kamu yang pendiam atau yang belum pernah berpengalaman berbicara akan gak mampu. Jangan. Justru jadikanlah pengurus OSIS sebagai tantangan. Karena seorang yang hebat adalah seseorang yang bisa mengkomunikasikan ide dan gagasannya kepada khalayak. Jadi, pengurus OSIS akan memberikan kesempatan bagi kamu untuk
memiliki skill of communication yang oke loh. Yang kedua, melatih disiplin. Nah, menjadi pengurus OSIS berarti kamu menjadi contoh bagi ratusan teman-temanmu satu sekolah. Ya, adik kelas, kakak kelas, dan teman seangkatan akan mencontoh diri kita. Nggak mungkin juga kali kalau sebagai pengurus OSIS kamu datang telat, lalu kamu selalu nggak ngumpulin tugas, atau dihukum guru, malu kan? Berarti mau nggak mau, dengan kamu terpilih menjadi pengurus OSIS, itu akan menumbuhkan rasa disiplin kamu menjadi 100 kali lipat. Ya, berarti menjadi pengurus OSIS bisa membawamu ke tingkatan disiplin yang paling tinggi. Dan disiplin yang tinggi sangat diperlukan untuk masa depan kita semua. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Menjadi pengurus OSIS, sudah pasti kamu akan diberikan berbagai macam tugas dan kegiatan. Biasanya tuh nanti guru akan berkoordinasi dengan ketua OSIS, ketua OSIS akan berkoordinasi dengan wakil, sekretaris, bendahara, sampai pengurus seksi-seksi, ya. Ada 10 seksi biasanya, atau mungkin lebih, ya. Tanggung jawab ini harus kamu laksanakan seoptimal mungkin sesuai hasil rapat. Karena kalau kamu nggak melaksanakan tanggung jawab, maka kamu akan malu sendiri dong. Dan otomatis acara sekolah kamu bisa bubar atau berantakan. Oleh karena itu, jadi pengurus OSIS mau nggak mau akan melatih tanggung jawab kita menjadi lebih oke loh. Yang keempat, belajar memimpin. Menjadi pengurus OSIS berarti kamu harus bisa belajar memimpin. Baik memimpin diri sendiri, memimpin tim kita yang di OSIS, dan juga memimpin seluruh anggota sekolah. Oleh karena itu, menjadi pengurus OSIS adalah media yang sangat cocok untuk kita belajar mimpin. Motivers, tau gak sih? Tidak ada orang sukses di dunia ini yang tidak bisa memimpin. Dia pasti bisa memimpin. Coba deh kalian sebut siapa aja. Dari mulai Elon Musk, manusia terkaya di dunia, lalu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, lalu Jack Ma, pendiri Alibaba, pasti semuanya bisa memimpin, ya. Jadi, manfaatkanlah pengalaman kalian di OSIS dengan memimpin sebaik mungkin. Pasti senior kalian akan mengajari kok bagaimana cara memimpin yang baik dan efektif. Yang kelima, melatih keberanian. Menjadi pengurus OSIS berarti kamu dituntut harus berani mengambil keputusan dan berani menghadapi resiko. Motivers, keberanian ini adalah ilmu dan pengalaman yang tidak mungkin akan kalian dapatkan secara tuntas hanya dengan belajar di sekolah tanpa menjadi pengurus OSIS. Kenapa? Karena memang keberanian itu adalah ilmu soft skill, ilmu terapan. Jadi ilmu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu jadi pengurus OSIS, maka akan ada saatnya kamu harus berani mengambil keputusan. Akan ada saatnya kamu harus menolak sebuah ide atau gagasan. Akan ada saatnya kamu harus bisa mengambil resiko dan mengukur resiko. Oleh karena itu, ilmu keberanian yang kamu pelajari di pengurus OSIS ini sangat penting. Karena tidak ada orang sukses di masa depan yang tidak berani mengambil resiko. Oleh karena itu, kamu bisa belajar ilmu keberanian di kepengurusan OSIS. Yang keenam, menyalurkan ide kreatif. Motivers, menjadi pengurus OSIS artinya kamu harus bisa memberikan ide-ide gagasan yang cemerlang pada setiap rapat OSIS. Nggak mungkin banget sekolah kamu akan maju kalau kamu tidak memiliki ide-ide cemerlang untuk meningkatkan prestasi sekolah. Ya, contohnya bagaimana supaya sekolah kamu berprestasi dalam sepak bola, kesenian, olimpiade fisika, olimpiade matematika, dan berbagai kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan ide-ide yang cemerlang. Dibutuhkan gagasan-gagasan yang cemerlang. Tidak ada pengurus OSIS yang selalu diem saat rapat. Waduh, pasti salah pilih itu. Di mana-mana pengurus OSIS harus punya ide, gagasan, dan harus percaya diri. Oleh karena itu, menjadi pengurus OSIS berarti kamu melatih ide-ide kreatif kamu dan melatih kepercayaan diri kamu, ya. Dan sebelum menjadi pengurus OSIS, kamu harus banyak baca buku dan juga harus belajar dari senior-senior yang sudah berpengalaman di OSIS agar pada saat kamu rapat, kamu bisa menuangkan ide dan gagasanmu. Dan yang ketujuh, sudah pasti menjadi pengurus OSIS, kamu akan bisa menambah teman atau relasi. Motivers,
Mungkin kalau kamu nggak jadi pengurus OSIS, kamu hanya dikenal di lingkungan teman sekelasmu saja, ya. Tapi dengan menjadi pengurus OSIS, sudah pasti satu sekolahan akan mengenal kamu. Asalkan kamu menjalankan kepengurusan OSIS dengan sungguh-sungguh dan mendedikasikan waktumu dan pikiranmu sebaik-baiknya untuk sekolah, ya. Nah, oleh karena itu harus selalu aktif ya jadi pengurus OSIS. Lalu jangan lupa menjaring aspirasi adik-adik kelas, teman seangkatan, dan juga kakak kelas, sehingga kamu bisa dikenal dan juga kamu bisa memiliki hubungan yang dekat. Dan pada saat event-event yang melibatkan pihak luar sekolah, tentu kamu akan menjaring relasi. Dan relasi itu sangat penting loh. Tidak ada orang sukses yang tidak memiliki relasi yang luas. Oleh karena itu, belajarlah berelasi sejak kamu duduk di bangku SMP dan SMA, serta SMK ya, jangan lupa. Baik Motivers, itu tadi 7 manfaat menjadi pengurus OSIS di SMP, MTS, SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Oleh karena itu, selagi kamu memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi pengurus OSIS, maju terus. Jangan sampai kamu nanti nyesel. Nyesel saya nggak nyoba jadi pengurus OSIS, padahal manfaatnya ada 7, banyak banget. Nah ya, oleh karena itu saya doakan Motivers semua yang nonton channel YouTube ini berhasil menjadi pengurus OSIS di periode selanjutnya ya. Semoga kamu semua sukses dan bisa menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, masyarakat, dan nusa bangsa. Terima kasih sudah menyaksikan Hamri Gusman Official. Jangan lupa di komen, share, subscribe, dan like channel YouTube Hamri Gusman Official. Sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tujuh motivasi. Ulangin 789. Lupa terus gue. Tulis aja deh. Membawa kita selagi kamu oleh karena itu